Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pegawai Muslim. Semoga informasi atau kisah yang kami sajikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Selamat menonton. Surga dan neraka adalah tujuan akhir manusia yang hidup di dunia. Seperti yang kita ketahui, dunia ini hanyalah sementara. Maka kita harus mempersiapkan bekal untuk akhirat. Setelah hari kiamat dan semua manusia telah dimatikan, maka manusia akan dihitung amal perbuatannya. Mereka yang berada di jalan yang Allah ridhoi akan berada di surga yang penuh dengan kenikmatan. Tetapi sebaliknya, mereka yang sesat, zalim, dan perbuatan buruk lainnya akan berada di neraka dengan azab yang pedih. Saat ini, kita masih belum mengetahui apakah kita akan berada di surga ataukah neraka. Namun, ada sekelompok orang yang telah ditetapkan Allah akan berada di neraka. Hal ini telah dijelaskan dalam Al-Quran. Mereka akan masuk ke dalam neraka karena perbuatannya selama di dunia. Berikut ini adalah orang-orang yang dijamin masuk ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran. Qabil anak Nabi Adam alaihi salam. Qabil merupakan sejarah pembunuhan pertama umat manusia. Berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap dosa pembunuh akan ditanggung oleh Qabil, karena dirinya yang pertama kali mencontohkan perbuatan keji tersebut. Dia membunuh saudara kembarnya sendiri, yaitu Habil. Persoalannya adalah berebut pasangan hidup yang lebih cantik dan iri hati. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran, surah Al-Ma'idah, bahwa Qabil akan masuk dalam neraka. Sesungguhnya, aku ingin agar engkau kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri. Maka engkau akan menjadi penghuni neraka, dan itulah balasan bagi orang yang zalim. Quran surah Al-Ma'idah ayat 29. Dan disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan bahwa setiap pembunuhan yang terjadi sampai hari kiamat, maka Qabil ikut mendapatkan bagian dosanya karena ia mencontohkan pembunuhan pertama kali. Kan'an, putra Nabi Nuh. Putra Nabi Nuh, Kan'an, juga akan masuk ke dalam neraka. Hal ini karena dia tidak menurut kepada ayahnya saat hidup di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Hai Nuh, sesungguhnya dia tidak termasuk keluargamu yang dijanjikan akan diselamatkan. Sesungguhnya perbuatannya tidak baik. Sebab itu, janganlah engkau memohon kepadaku sesuatu yang kamu tidak mengetahui hakikatnya. Aku peringatkan kepadamu, janganlah kamu termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan." Quran Surah Hud ayat 46. Istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Istri Nabi Lut dan istri Nabi Nuh pun dipastikan akan masuk neraka. Nabi Nuh tidak bisa membela istrinya dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dikarenakan istrinya menentang agama serta menentang al-haq yang datangnya dari Allah. Demikian juga dengan Nabi Lut yang tidak bisa membela istrinya. Keduanya disebutkan oleh Allah dalam surat At-Tahrim yang artinya, Allah membuat perumpamaan bagi orang yang ingkar. Istri Nuh dan istri Lut, mereka adalah istri dua orang hamba di antara hamba-hamba kami yang soleh. Tapi mereka berkhianat kepada suami-suaminya. Maka mereka tiada berdaya membantu mereka sedikit pun terhadap siksaan Allah. Pada mereka dikatakan, masuklah kamu ke dalam neraka jahanam bersama orang yang masuk ke dalamnya. Quran Surah At-Tahrim ayat 10. Azar. Azar adalah ayah dari Nabi Ibrahim. Allah menceritakan kisah Nabi Ibrahim dan ayahnya dalam surat Maryam, yang artinya, Ibrahim berkata,
"Wahai ayahku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolong kamu sedikitpun? Wahai ayahku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu. Maka ikutlah aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Ayahku, janganlah kamu menyembah setan. Sesungguhnya setan itu durhaka kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Ayahku, sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab dari Tuhan yang Maha Pemurah, sehingga kamu menjadi kawan bagi setan." Quran Surah Maryam ayat 42 sampai dengan 45. Namun ayahnya menolak anaknya yakni Ibrahim alaihi salam sambil marah. Dia ayahnya berkata, "Bencikah kamu kepada Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim? Jika kamu tidak berhenti, niscaya kamu akan kurajam, dan tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama." Quran Surah Maryam ayat 46. Karena perbuatan ayah Nabi Ibrahim, maka ayah Nabi Ibrahim pun dipastikan masuk ke dalam neraka. Namrud Raja Babylon. Namrud adalah raja yang sombong dan sangat kafir, dan Allah pun menceritakan tentang kisahnya dalam Al-Quran. Allah berfirman yang artinya, "Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya? Karena Allah telah memberikan kepada orang itu pemerintahan atau kekuasaan ketika Ibrahim mengatakan, 'Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan.' Lalu orang itu berkata, 'Aku dapat menghidupkan dan mematikan.' Ibrahim pun berkata, 'Sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah dia dari barat.' Lalu bingunglah orang kafir itu, dan Allah telah memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim." Quran Surah Al-Baqarah ayat 258. Bahkan Namrud memerintahkan untuk membakar Nabi Ibrahim. Mereka berkata, "Bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu jika benar-benar hendak bertindak." Kemudian Allah berfirman, "Hai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatan bagi Ibrahim. Mereka hendak berbuat makar terhadap Ibrahim, maka kami menjadikan mereka orang-orang yang paling merugi." Quran Surah Al-Anbiya ayat 68 sampai dengan 70. Fir'aun, Qarun dan Haman. Fir'aun adalah seorang raja penguasa kawasan Mesir, dan kesombongannya menempatkan Fir'aun menjadi Tuhan bagi bangsa Mesir. Kisah tentang Fir'aun banyak dikisahkan dalam Al-Quran. Fir'aun akan masuk ke dalam neraka, seperti dalam surah Ghafir yang artinya, "Masuklah Fir'aun ke dalam azab yang paling keras." Quran Surah Ghafir ayat 46. Sedangkan Qarun dan Haman adalah orang-orang percayaan Fir'aun. Dalam surat Al-Ankabut, Allah berfirman yang artinya, "Dan juga Qarun, Fir'aun, dan Haman. Dan sesungguhnya Musa telah datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti keterangan-keterangan yang nyata. Akan tetapi mereka berperilaku sombong di muka bumi, dan tiadalah mereka orang-orang yang luput dari azab Allah." Quran Surah Al-Ankabut ayat 39. Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil. Abu Lahab adalah sosok paman yang selalu menentang dakwah keponakannya sendiri. Abu Lahab dan istrinya akan menjadi penghuni neraka dan diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Lahab yang artinya, "Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar penyebar fitnah. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal." Quran Surah Al-Lahab ayat 1 sampai dengan 5. Itulah orang-orang yang dipastikan akan masuk ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka dengan terang-terangan menentang perintah Allah, bahkan ada yang sampai mengaku dirinya Tuhan. Walaupun kita adalah orang yang kaya raya layaknya Qarun ataupun termasuk ke dalam keluarga Nabi, namun kita akan tetap masuk ke dalam neraka
jika kita tidak menuruti apa yang diperintahkan dan dilarang oleh Allah. Semoga dari mereka kita dapat mengambil hikmah dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan segala perintah dan menjauhi larangannya, sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang merugi. Wallahu alam bisawab.